Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Haris Pratno. Yang saya hormati Ibu Khairatul Idawati selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat, dan yang saya cintai mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ghifari Abdul Khobir dari kelas 1B. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul Pembawaan, Keturunan, dan Lingkungan dalam Psikologi Belajar Islam. Dalam pembawaan ada 4 aliran, yakni ada aliran empirisme, ada aliran nativisme, ada aliran naturalisme, dan ada aliran konvergensi. Aliran empirisme yakni aliran yang mengutamakan pengalaman, dan bisa disebut juga aliran tabula rasa yang berspektif bahwa seseorang merupakan ibaratnya sebuah kertas yang kosong, dan kertas akan ternodai oleh sebuah pena, dan pena diibaratkan oleh sebuah pengalaman. Jadi pendidikan yang sebenarnya itu berasal dari pengalaman. Konsep ini berkembang pesat pada awal abad ke-18 dan merupakan konsep yang cukup disetujui oleh beberapa pihak. Perkenalkan, nama saya Ghifari Abdul Khobir. Saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul Metode dan Pendekatan Belajar Psikologi Pendidikan Islam. Metode-metodenya terdiri dari metode struktural, fungsional, dan psikoanalisis. Yang pertama, metode pendekatan struktural, yakni pendekatan yang didasarkan pada pengalaman. Pendekatan struktural yakni pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kategori tertentu. Struktur pengalaman tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengalaman dan introspeksi. Yang kedua, ada metode fungsional. Metode fungsional adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari cara agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku individu dalam kehidupannya. Yang terakhir ada psikoanalisis. Psikoanalisis yakni suatu pendekatan untuk menjelaskan pengaruh agama pada kepribadian seseorang dan kaitannya dengan penyakit-penyakit mental. Pendekatan ini pertama kali dilakukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 Masehi. Lalu ada dasar psiko. Dasar psiko terdiri dari teori sifat dasar, teori kognitif, dan teori emosi. Teori sifat dasar. Dasar-dasar psiko terdiri dari 3, yakni teori sifat dasar. Teori sifat dasar adalah munculnya keberagaman seseorang disebabkan oleh naluri keberagaman yang dibawanya sejak lahir. Teori ini sangat dipengaruhi oleh kemungkinan psikologi pada waktu itu sebagai bawaan. Teori sifat dasar dapat bersifat psikologis maupun biologis. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini yakni Yang kedua ada teori kognitif.
Teori kognitif yakni melihat kebutuhan kognitif yang menjadi dasar keberagaman seseorang. Agama timbul sebagai akibat yang natural dan normal dari proses perkembangan kognitif. Agama mampu memberikan alternatif jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait masalah keterbatasan manusia. Yang ketiga, ada teori emosi. Teori ini emosi menganggap kehidupan di dunia ini muncul dengan kesedihan dan permasalahan, ketidakpastian masa depan yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Itulah yang menjadi dasar kehidupan spiritual dalam teori emosi. Keterbatasan manusia sendiri difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum. Lalu ada pendekatan pendekatan neurobiologis. Pendekatan ini yakni pendekatan antara tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh sistem saraf dan aktivitas otak. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini pada dasarnya tingkah laku ialah respon atau stimulus yang datang. Hal ini dapat digambarkan dalam model S atau R dalam suatu hubungan stimulus respon. Artinya tingkah laku itu seperti refleks tanpa kerja mental sama sekali. Yang ketiga, ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini tidak lain berbeda dengan pendekatan yang mengedepankan pengalaman. Yang terakhir, pendekatan psikoanalisis. Metode-metode dalam belajar, yakni ada metode pragmatis, metode idealistik, metode ilmu tafsir, dan metode usul fiqh. Metode keyakinan, ya, juga ada metode keyakinan, metode integrasi keyakinan, rasionalisme, metode otoritas, ya, dan metode institusi. Demikian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.